Friendly match kedua dari Timnas U23 jelang SEA Games 2025 di Thailand berakhir 2-2 antara Timnas U23 Indonesia melawan Timnas Mali yang digelar kembali di Stadion Pakansari Bogor, Jawa Barat pada malam hari ini. Pertandingan yang seru dan juga secara permainan sebetulnya lebih baik dibandingkan dengan apa yang anak-anak Indra Syafri tunjukkan di pertandingan pertama saat Indonesia kalah dengan skor 3-0 pada akhir pekan lalu. Gol pertama dari timnas Mali, mereka berhasil unggul kembali. Ini gol menit awal menjadi catatan yang mungkin bisa diperhatikan ketika nanti melawan tim-tim yang dihadapi di SEA Games, karena ini udah kali kedua Timnas Indonesia U23 ini kebobolan di menit akhir, sama seperti dengan gol dari sundulan yang dicetak oleh Mali di match pertama, friendly game pertama. Dan tadi kalau kita lihat bagaimana cara kebobolannya memang dimulai dari skema pressing yang diterapkan oleh Timnas Mali. Tentu pressing seperti ini pada akhirnya menguji bagaimana para pemain ini mengambil keputusan, scanning bola, kontrol bola, dan juga oper bola. Dan tadi sempat terlihat ketika bola itu dioper ke sisi kiri pertahanan dari Timnas Indonesia, tidak bisa dikontrol dengan baik dan juga akhirnya bisa dimanfaatkan oleh pemain Mali yang melakukan pressing, berhasil merebut bola dan akhirnya melakukan cutback yang bisa di finishing oleh striker dari Mali. Tapi yang buat gua cukup happy adalah gol kedua ataupun gol penyama dari Timnas Indonesia pun dilakukan dengan skema yang sama, dimana kalau kalian lihat ada pressing kolektif yang dilakukan oleh anak-anak Indra Syafri di sisi kiri pertahanan dari Timnas Mali, hampir sama posisinya, pressing kolektif yang akhirnya membuat para pemain Mali ini kebingungan untuk mengoper bola, sehingga bola tersebut dapat bisa direbut oleh seorang Hoki Caraka yang memberikan cutback assist kepada seorang Mauro Zilstra yang akhirnya ini mencetak gol pertamanya untuk Timnas Indonesia setelah dinaturalisasi. Pressingnya luar biasa, operannya baik, dan juga finishingnya dingin yang dilakukan oleh seorang Mauro Zilstra yang tentu saja bagi seorang striker ini akan memberikan kepercayaan diri kepada seorang Mauro menjelang nanti jika ia menjadi pemain yang dibawa oleh Indra Syafri ke SEA Games di Thailand di bulan Desember mendatang. Tapi kalau feeling gua, Mauro menjadi salah satu pemain yang nantinya akan menjadi pilihan utama dari seorang coach Indra Syafri. Sebetulnya mendapatkan momentum di awal pertandingan. Tadi kalau di awal gue mengkritisi bagaimana Indonesia kebobolan di menit-menit awal, tapi kalau kalian lihat di babak kedua sebetulnya Indonesia ini memainkan permainan yang lebih baik dan juga mengambil inisiatif serangan. Dan terlihat gol dari Rafael Strike ini merupakan skema andalan dari seorang Indra Syafri, mengandalkan flank, mengandalkan overlap dari back sayap yang akhirnya lolos dari jebakan offside dan juga memberikan cutback. Bola lewat dari Mauro, tapi di situ ada Rafael Strike yang secara momentum ini berada di posisi yang tepat pada waktu yang tepat. Karena kalau seorang Rafael Strike tidak membantu atau tidak membackup seorang Mauro, hasilnya akan sama seperti dengan leg pertama yang lalu, di mana Mauro tampak kesulitan karena bekerja sendiri di lini depan. Tapi dari Rafael Strike berada di posisi yang tepat, di waktu yang tepat, dan juga pada akhirnya finishingnya ini membuat Indonesia unggul 2-1. Dan memang kalau misalkan tadi gol Mauro memberikan kepercayaan diri kepada seorang Mauro Zilstra, gol Rafael Strike juga memberikan kepercayaan diri menjelang SEA Games, karena Rafael kita tahu banyak dikritik ketika dirinya berlaga di BRI Super League bersama dengan Dewa United, belum mendapatkan tempat di sana. Tapi gol ini diharapkan bisa menjadi pemacu motivasi dirinya untuk bisa memberikan gol-gol lagi ketika nanti berseragam Timnas Indonesia di ajang SEA Games. Namun sayangnya ketika sudah unggul, akhirnya Timnas Indonesia bermain cukup low block, cukup bertahan. Dan tadi sayangnya di lini tengah Mali ini tidak dilakukan pressing secara ketat, dan itu kita tahu sudah mulai akhir-akhir pertandingan, sehingga kayaknya secara fisik pun sudah tidak seprima di babak pertama. Dan tadi ada umpan terobosan yang sangat akurat, ada pemain yang lari dan juga langsung menceploskan bola ke gawang Dava. Sebetulnya sebelum gol itu terjadi sempat dilakukan sekali uji coba atau sekali dengan skema yang sama, tapi bisa ditahan oleh seorang Dava yang menjadi kiper Timnas Indonesia pada malam hari ini. Tapi overall
lebih baik permainannya dibandingkan dengan apa yang ditunjukkan oleh tim asuhan Indra Syafri pada pertandingan hari Jumat yang lalu, pada hari Sabtu yang lalu. Dan kalau kita lihat memang secara serangan Rafael Strike ini menjadi kunci pada dua pertandingan ini. Rafael bisa menjadi jembatan, bisa menjadi free roll-nya ini akhirnya membuat opsi operan menjadi pembuka ruang yang selama ini ditunjukkan Rafael Strike ketika membela timnas Indonesia, dan itu ia tunjukkan secara kualitas, secara pengalaman memang ini lebih matang dibandingkan dengan pemain-pemain lainnya. Dan kalau secara bertahan tadi tampak 5 back dipasang oleh seorang Indra Syafri. Ketika bertahan back-back sayap ataupun sayap-sayap dari Indonesia, ada Donitri di kiri, ini membantu pertahanan. Dan tadi yang gua bisa highlight adalah para pemain ini lebih berani duel dibandingkan dengan match pertama. Ini yang membuat akhirnya Mali juga cukup kesulitan untuk bisa mengembangkan permainan, karena kita tahu di fase pertama ataupun friendly game pertama Mali begitu leluasa memainkan bola, begitu dominan di lini tengah, tapi tadi duel-duel yang diberikan oleh para pemain ini membuat Mali cukup kesulitan. Kalau kita lihat strukturnya, memang kalau kemarin setelah pertandingan pertama Indra Syafri mengatakan 80% dari para pemain yang dimainkan pada game pertama ini akan dibawa ke SEA Games. Tampaknya terlihat karena memang secara kerangka walaupun tadi ada beberapa pergantian pemain yang dilakukan pada starting 11, tapi pemain-pemain intinya tetap ada. Seperti contohnya kalau di Mister Gawang, tentu dengan apa yang disampaikan ataupun apa yang ditunjukkan oleh Dava, ini akan menjadi salah satu ujian untuk seorang Cahya Supriyadi yang bermain cukup baik. Meskipun memang kalau gue akuin Cahya memiliki jam terbang dan juga pengalaman yang lebih baik, karena di PSIM ia merupakan tim inti. Tidak seperti Cahya mungkin ya secara jam terbang ini masih kalah dibandingkan dengan Cahya Supriyadi. Dan kalau di belakang, walaupun Kadek Arel banyak dikritik, tapi Kadek Arel merupakan salah satu pemain yang matang dan memiliki jam terbang di Bali United. Ini juga penting. Mungkin dua game ini dia underperform, tapi kita harapkan peak performance-nya bisa ditunjukkan ketika nanti di Thailand. Dan Donitri tentu ini menjadi pemain andalan, tadi tidak begitu terlihat dominan, tidak seperti pertandingan pertama yang begitu sangat dominan di sisi flank. Tadi serangannya berasal dari lini-lini yang lain, tidak berpatokan pada Donitri Pamungkas. Ini juga menjadi pemain inti, dan tentu Ivar Jenner, deep line playmaker, ini akan menjadi kapten dan juga akan menjadi nyawa dari lini tengah timnas Indonesia, dibantu oleh Rafael Strike yang tadi juga begitu luar biasa mengalirkan bola dari tengah ke depan. Sementara untuk di lini depan, flank kanan kiri tampaknya ini masih bisa terjadi pergantian karena Hoki Caraka hari ini bermain cukup baik, ada satu assist yang diberikan, dan juga untuk ujung tombak tampaknya dibandingkan dengan James Raven, Mauro Zilstra ini bisa menjadi pilihan utama oleh Coach Indra Syafri. Jadi menarik untuk bisa kita lihat bagaimana permainan dari kerangka tim yang sebetulnya sudah terlihat. Dan kalau kalian mengkritisi permainan taktik dari Indra Syafri, kalau gua bilang keliru karena ini bukan saatnya. Ini merupakan dua game yang seharusnya Indra Syafri memang melakukan eksperimen, mencoba-coba taktik dia untuk nanti mendapatkan pakemnya dan juga membuktikannya di SEA Games bulan Desember mendatang. Myanmar, Filipina, dan juga kalau nggak salah Singapura akan menjadi lawan timnas Indonesia. 3 lawan yang pasti akan dihadapi di penyisihan grup. Kita akan nantikan apakah timnas U23 ataupun Garuda Muda ini bisa mempertahankan medali emas untuk nanti dibawa pulang kembali ke Indonesia.